Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habibul Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah taala. Setelah kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang ini untuk mandi, kemudian di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam hal-hal yang membatalkan wudhu atau yang disebut dengan al-hadas. Kalimat al-hadas secara bahasa memiliki makna syai'un hadits, yaitu sesuatu yang baru. Secara syariat, hadas ini memiliki makna amrun i'tibariyun yakumu bil badani yamna'u sihhatis shalah haitsu la murakhis, yaitu sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, yang mana dengan adanya sesuatu itu bisa mencegah keabsahan sholat orang tersebut ketika tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan yang diberlakukan oleh syariat bagi orang itu. Maka hal-hal yang membatalkan wudhu sebagaimana yang telah diringkas, dirumuskan oleh para ulama kita, ini ada 4. Yang pertama adalah al-khariju minal qubuli awid dubur, sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, yaitu dari seseorang yang hidup. Keluar daripada perkataan hidup, ini adalah orang yang sudah meninggal. Ketika dia sudah dimandikan kemudian diwudui dan ternyata keluar sesuatu dari jalan depan atau belakangnya, maka tidak wajib untuk diulangi wudhunya karena tidak dianggap batal wudhu tersebut. Adapun kotoran yang keluar ini sebisa mungkin untuk dihilangkan. Maka hal ini tidak membatalkan, bukan perkara yang membatalkan wudhu, karena yang batal itu hanya berlaku bagi orang yang masih hidup saja. Awid duburi ala makana, yaitu dari jalan depan atau jalan belakang, ala makan, dalam bentuk apapun. Entah itu sesuatu yang pada umumnya keluar dari diri manusia, kencing atau kotoran, ataupun sesuatu yang tidak umum keluar dari diri manusia, misalkan keluar cacing atau keluar batu, atau mungkin keluar sesuatu yang lainnya, entah itu memiliki sifat basah atau memiliki sifat kering. Intinya apapun yang keluar dari tubuh manusia, keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, ini bisa membatalkan wudhu kecuali mani. Karena mani memang betul keluar dari jalan depan, tapi mani ini tidak membatalkan wudhu karena mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu itu, yaitu adalah mandi. Gambaran daripada seseorang yang memiliki wudhu, kemudian dia keluar mani, tapi wudhunya tidak batal, adalah ketika seseorang ini mungkin tidur dalam keadaan mumakkin maq'adatahu, yaitu dalam keadaan dia duduk tanpa ada celah antara tempat duduknya dan juga antara pantatnya. Kemudian dia bermimpi ihtilam, mimpi basah, keluar mani, maka hal ini tidak batal wudhunya, tapi wajib bagi dia untuk mandi. Ini adalah hal yang pertama yang bisa membatalkan wudhu. Begitu pula perkara ini diberlakukan bagi jalan depan atau jalan belakang yang berfungsi. Dan sekarang apabila ada permasalahan, yaitu jalan depan atau belakang seseorang tersebut ini munsat atau buntu. Kalau seandainya saja buntunya itu insida dan khalqiyan, yaitu mulai sejak lahir jalan depan tidak berfungsi, kubul ataupun duburnya tidak berfungsi, maka dari jalan manapun keluar ini membatalkan wudhu. Kemudian yang sering kali terjadi di masyarakat kita, yaitu ketika seseorang itu insidatnya adalah aridon, yaitu karena sebab, entah itu sebab usus buntu atau mungkin sebab kencing batu dan lain sebagainya, yang menyebabkan jalan depan atau jalan belakangnya ini tidak berfungsi lagi, maka mengharuskan bagi dia untuk melakukan operasi, sehingga untuk kencing dan buang air besarnya ini melewati subbah atau lubang buatan. Maka bagaimana ini hukumnya? Yaitu para ulama memberikan tafsil sebagaimana yang telah disebutkan, bahwasannya apabila keluarnya itu
atau lubang buatan tersebut, lubang operasi tersebut terletak di bawah maidah, terletak di bawah lambung, maka hal ini membatalkan wudu. Yaitu misalkan dia saluran kencingnya tidak berfungsi, kemudian dibuatlah selang atau dibuatlah lubang darurat sebagai jalan keluarnya kencingnya, maka ketika kencing ini keluar dari lubang tersebut dengan catatan lubang itu berada di bawah maidah, berada di bawah lambung, atau kalau kita lihat dari luar yaitu berada di bawah pusar, maka hal ini membatalkan wudu. Sebagaimana umumnya lubang ini dibuat di bawah pusar. Apabila berada di atas pusar, maka di sini tidak membatalkan wudu. Karena para ulama menyamakan ketika berada di bawah pusar ini sama dengan kotoran yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Ketika berada di atas pusar, maka ini tetap hukumnya najis, tapi ini disamakan dengan muntah. Yang mana muntah ini bukan perkara yang membatalkan wudu. Ini adalah perinciannya sebagaimana yang telah disebutkan itu tadi. Dan juga termasuk hal-hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya al-qassatul baydha, atau yang kita sebut dengan keputihan. Keputihan ini pun juga membatalkan wudu. Sudah, ini adalah yang pertama dari perkara-perkara yang membatalkan wudu dengan catatan seperti itu tadi, yaitu semua sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, maka ini membatalkan wudu secara mutlak. Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Yaitu maksud daripada ghaid ini adalah qadaul hajah. Maksudnya adalah atau datang kepada salah satu dari kalian al-ghaid. Yaitu ghaid ini adalah qadaul hajah. Entah itu keluar sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Maksudnya di sini ai la tasihhus shalah. Tidak sah salat salah satu dari kalian apabila dia ini berhadas sampai dia ini berwudu. Kemudian salah seorang badui bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu yang dimaksud hadas? Sayyidina Abu Hurairah mengatakan fusa au dhurat, yaitu kentut. Kentut ini adalah angin yang keluar dari jalan belakang. Maka apabila saja angin ini membatalkan wudhu, terlebih lagi sesuatu yang lebih daripada angin, maka bisa dipastikan itu membatalkan wudhu. Ini adalah yang pertama dari perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah wayang kudul wudhu aidon, dan batal wudhu juga dengan zawalul akli, hilang akal, binaumin au ghairihi, entah itu dengan tidur ataupun dengan selain tidur. Seperti orang yang syukur, orang yang mabuk, ataupun orang yang igma, orang yang pingsan, atau orang yang dia ini memiliki penyakit as-sara' atau penyakit epilepsi, yaitu dia kejang-kejang dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang menghilangkan akal, maka di sini otomatis wudhunya batal. Binaumin, dengan tidur, Maka bagaimana dengan orang yang hanya ngantuk saja? Apa perbedaan mengantuk dengan tidur? Kalau mengantuk, seseorang ini dianggap dia ini ngantuk apabila dia mendengarkan suara yang ada di sekelilingnya walaupun dia ini tidak paham, maka dia masih belum dikatakan tidur. Tapi kalau seandainya saja dia ini sudah hilang akal, sudah tidak sadar sama sekali dan tidak mendengar suara yang ada di sekelilingnya, maka dia terkategorikan orang yang tidur. Kan tetapi di sini ada pengecualian, illa nauma mumakkinin maq'adadahu minal ardi, kecuali orang yang tidur tapi tidurnya tersebut mumakkin maq'adadahu minal ardi, antara tempat yang dia duduki. Dia tidur dalam keadaan duduk, dan antara tempat yang dia duduki dan juga pantatnya ini tidak ada tajaf, yaitu tidak ada celah sama sekali, sehingga ketika tidak ada celah maka tidak ada kemungkinan juga wudhunya ini batal atau keluar dari lubang belakangnya ini sesuatu, atau keluar dari lubang belakangnya ini angin. Ini adalah pengecualian, yaitu tidur. Memang betul zawalul akal, dia ini tidur, hilang akalnya, tapi ketika tidur tersebut dengan catatan mumakkinin maq'adadahu minal ardi, antara
tempat yang dia duduki dan juga antara pantat dan tempat yang dia duduki ini tidak ada celah sama sekali, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Tapi ada beberapa syaratnya, yaitu apabila seandainya saja dia merasa dia bangun dalam keadaan sebagaimana dia tidur, maka bisa dipastikan di situ tidak keluar dari dirinya sesuatu apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-ainu wika usah faman nama falyatawaddo. Al-ainu yaitu mata, ini adalah wika usah. Mata ini adalah sesuatu yang menutup, mata ini adalah sesuatu yang membuka dari jalan belakang. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Yaitu ini adalah pengecualian yang dikecualikan oleh syariat. Entah itu dia duduk bersila, atau mungkin dia duduk di atas kursi, atau mungkin dia duduk di atas kendaraan. Maka dengan catatan dia duduk dengan menetap dan tidak ada kemungkinan keluarnya angin dari jalan belakangnya, maka di sini tidak batal wudunya. Ini yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu. Yang ketiga, wa yang kudul wudu aidon. Dan batal wudhu juga masuku buli adami, memegang kubulnya adami, manusia, memegang jalan depan dari manusia, kubulil adami, atau duburihi, atau duburnya, yaitu yang dimaksud kubul di sini adalah untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu adalah kosobut zakar, yaitu memegang batang daripada kemaluan laki-laki. Untuk perempuan itu adalah bibir daripada kemaluannya. Duburihi, atau jalan belakangnya, yaitu dubur, halakoti dubur, lubang duburnya, minhu, dari dia, yaitu milik dia sendiri, min ghairihi, atau milik orang lain, bibatinir roha, dengan batinir roha, dengan telapak tangan, wabutunil asobi, atau dengan dalam daripada jari tangan, kabiron au sogiron, entah itu yang dipegang itu kecil ataupun besar, walau waladahu, entah itu adalah anak dia sendiri, walau mayyitan, walaupun yang dipegang itu adalah mayyit. Maka dari penjelasan mu'alif, sebagaimana mu'alif mengatakan di dalam matanya, memegang kubul atau dubur seorang manusia adami, yaitu keluar daripada perkataan itu adalah kubul atau duburnya hewan. Walaupun ketika seseorang ini waliyadzubillah itaul bahaim, dia ini melakukan hubungan dengan hewan, ini bisa mewajibkan bagi dia untuk mandi. Akan tetapi untuk ketika dia memegang kubul atau duburnya bahimah, maka di sini tidak wajib, tidak batal wudunya. Adami, harus seorang manusia, maka keluar daripada perkataan itu adalah hewan. Au duburihi, yaitu lubang daripada duburnya, entah itu punya dia sendiri, yaitu walaupun milik dia sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu, walaupun milik dia sendiri, au min ghairi, atau milik orang lain, bibatinir roha, yaitu yang dimaksud batinir roha itu adalah ini, telapak tangan dan juga telapak jari tangan, au butunil asobi. Bagaimana cara kita mengetahui batasan-batasan yang bisa membatalkan wudhu ketika kita memegang kemaluan kita dengan batinir roha au butunil asobi, yaitu dengan kita menempelkan kedua tangan kita ma'atahamulin yasir, bersamaan dengan kita menekan sedikit, kemudian yang tidak kelihatan ini dinamakan dengan batinir roha au butunil asobi, yaitu inilah yang membatalkan wudhu. Sedangkan untuk yang kelihatan, yaitu seperti pinggir-pinggir jari, atau mungkin pinggir-pinggir jari atau pucuk daripada jari, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Kabiron au sogiron, tidak dilihat dia ini sudah balik atau tidak, walaupun anaknya sendiri. Ketika seorang ibu
menistinjai anaknya, membersihkan kotoran anaknya, membersihkan kencing daripada anaknya, kemudian memegang kemaluan anaknya sendiri walaupun masih kecil, maka di sini pun juga membatalkan wudu. Dan juga tidak diharuskan di sini ikhtilaful jenis antara laki-laki dengan perempuan, tidak. Tapi walaupun laki-laki dengan laki-laki, ini pun juga bisa membatalkan wudu. Kabiran aw saghiran walau waladahu, walaupun anaknya sendiri, yaitu tidak berlaku pula mahromiyah yang nanti akan kita bahas di perkara-perkara yang membatalkan wudu selanjutnya. Walau mayyitan, walaupun mayit, maka di sini yang batal hanya yang hidup saja, untuk mayitnya tidak batal. Min ghairi hail, tanpa adanya pembatas. Tapi kalau ada pembatas, maka di sini tidak batal wudunya. Untuk yang terakhir, wa yungkidul wudu, dan membatalkan wudu pula iltiqa'u basyaratai, bertemunya dua kulit, terkhusus untuk kulit. Maka keluar daripada perkataan kulit adalah kuku, rambut ataupun gigi. Dan ada yang mengatakan bahwasanya batinul ain, dalam daripada mata, ini bukan termasuk kulit. Iltiqa'u basyaratai, kulit rajulin wa imra'atin, antara laki-laki dengan perempuan. Disyaratkan di sini ikhtilaful jenis. Bagaimana yang nanti akan kita bahas, ada 4 sampai 5 syarat di dalamnya. Ada 5 syarat. Kabiraini, dua-duanya sama-sama besar. Yang dimaksud besar di sini adalah bukan balik, ataupun juga tidak kita batasi dengan batasan umur. Tapi yang dimaksud kabiraini di sini adalah ai balagha haddas syahwah, yaitu ketika seorang anak ini sudah sampai ke batasan syahwat. Dengan seorang anak kecil laki-laki, ketika dia melihat seorang perempuan, ada timbul rasa suka kepada perempuan tersebut, atau dengan intisyarud zakar, atau dengan adanya ereksi di kemaluannya, atau mungkin seorang perempuan ketika melihat lawan jenisnya kemudian ada kecondongan kepada lawan jenis tersebut, maka dia sudah terkategorikan besar walaupun belum sampai ke batasan balik. Karena yang dimaksud besar di sini tidak harus balik, walaupun belum batasan balik, tapi dia sudah sampai ke batasan syahwat, maka dia ketika kita memegangnya, maka ini bisa membatalkan wudu. Ajnabiyaini, ajnabi, yaitu bukan mahram. Siapa mereka? Almar'atul ajnabiyah, yaitu orang-orang yang orang-orang asing yang boleh untuk dinikahi. Maka di sini semua perempuan secara umum ini boleh untuk dinikahi, kecuali mereka orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi atau yang haram untuk kita nikahi, yaitu ada total keseluruhan ada 17, yaitu ada 7 dari nasab, 7 dari nasab, ibu, anak, saudari perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, kemudian saudari perempuan dari ayah atau ibu, dan juga keponakan perempuan dari saudara laki-laki ataupun keponakan perempuan dari saudari perempuan. Ini 7 dari nasab. Kemudian begitu pula yang diharapkan di dalam nasab pun juga berlaku di dalam rodok. Jadi ada 7 juga. Kemudian dari musaharah, dari sebuah pernikahan, ini ada 4, yaitu zaujatul ab, istri dari ayah kita, atau bahasa kita adalah ibu tiri. Wa zaujatul ibn, dan istri dari anak atau menantu. Wa ummuz zaujah, dan ibu dari istri kita atau mertua. Wa bintus zaujah, dan juga anak dari istri kita atau anak tiri. Ini adalah 4 yang diharamkan untuk dinikahi. Maka dengan itu, ketika kita memegang mereka, total ada 18 itu tadi, maka tidak batal wudhu kita, karena mereka termasuk daripada mahram, yaitu man yahrumu nikahuha, orang yang haram untuk kita nikahi. Adapun istri, karena istri ini boleh untuk dinikahi,
Maka di sini ketika kita memegangnya, ini pun membatalkan wudhu. Ajnabiyah ini harus ajnabi, harus orang asing selain daripada 18 orang itu tadi. Bila hailin, tanpa adanya pembatas, yaitu tanpa adanya penghalang. Tanpa adanya penghalang. Penghalang seperti apa? Walaupun penghalang tersebut sangatlah tipis sekali, tetap di situ tidak membatalkan wudhu. Yaitu walaupun penghalangnya tipis seperti tisu saking tipisnya ataupun plastik yang sangat-sangat sekali tipis, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Illa dhufran au sya'ron, kecuali kuku. Apabila seorang laki-laki memegang kukunya perempuan atau memegang rambutnya perempuan atau memegang giginya perempuan, maka di sini tidak membatalkan wudhu. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya dari perkara-perkara yang membatalkan wudhu, yang keempat, yang terakhir itu adalah ketika seorang laki-laki memegang perempuan yang bukan mahramnya dengan 5 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna bil basyarah, antara kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan kuku, kulit dengan gigi, kulit dengan rambut, maka tidak batal wudhu. Ayyakuna baina mukhtalafai dzukurah wa unusah, hendaknya lawan jenis antara laki-laki dengan perempuan. Adapun laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, walaupun dengan syahwat, maka di sini tidak batal wudhunya. Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Yang ketiga, ayyakuna kullun minhuma balagha haddasy syahwah, yaitu semuanya ini balagha haddasy syahwah. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i aulamastumun nisa, yaitu yang dimaksud di sini adalah al-lamas, memegang, bukan al-jima' sebagaimana di dalam mazhab yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam mazhab Imam Syafi'i mutlaqul lamas ini membatalkan wudhu dengan kecuali 18 orang yang haram untuk dinikahi, maka dengan itu pula mereka apabila kita pegang tidak batal wudhu kita. Kemudian adamul mahramiyah, tidak adanya mahram, yaitu kecuali 18 orang itu tadi. Wa adamul hail, dan tidak ada penghalang antara kulit satu dengan kulit yang lainnya. Kenapa kulit ini membatalkan wudhu? Karena di situ ada madhonnatus syahwah. Maka dengan adanya madhonnatus syahwah tersebut, maka itu termasuk daripada kategori hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Ini adalah 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa la katuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.